Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan memberitahukan jika durasinya memang kurang panjang. Ini karena part kali ini hanya satu chapter saja. Sesuai permintaan, jika harus tetap upload walaupun durasinya cuma pendek. Oh iya, yang mau bantu Mimin beliin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang sudah ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin. Melihat Lintian telah menghabisi feromon, para prajurit langsung mengepung Lintian untuk membalaskan dendam pemimpin mereka. Namun mereka bukanlah lawan yang seimbang bagi Lintian. Dia dengan senyuman percaya diri langsung maju dengan menggunakan pedangnya dan langsung menebas mereka semua. Beberapa prajurit mulai ketakutan, namun salah satu dari mereka mengatakan jika mereka tidak boleh mundur. Dia mencoba memberi semangat kepada mereka semua. Dia mengingatkan yang lainnya agar menjaga hati mereka agar tetap kuat. Tapi dengan gerakan cepat, Lintian langsung menusuk dada kiri prajurit itu dan tepat mengenai jantungnya. Prajurit itu tak percaya bahwa dia tidak menyadari pergerakan yang dilakukan oleh Lintian. Masih sembari tersenyum, Lintian mengatakan jika prajurit itu sekarang sudah bebas. Lintian dengan senang hati sudah mengambil hati itu dari dirinya. Jadi, dia tidak perlu menjaga hatinya lagi. Setelah melihat prajuritnya dihabisi oleh Lintian, SWORD Scientist langsung melakukan serangan kepada Lintian. Dia menebas menggunakan skill energi pedang kegilaan untuk menghabisi Lintian. Lintian menyadari serangan yang mengarah padanya dan dia menggunakan tubuh prajurit yang baru saja dia habisi untuk menghalau tebasan itu. SWORD Scientist terkejut. Dia langsung mengubah sedikit arah serangannya sehingga tidak mengenai prajurit itu. Dengan demikian, Lintian berhasil selamat dari tebasan SWORD Scientist tanpa harus menghindarinya. Setelahnya, Lintian yang gantian menyerang. Dia langsung melepaskan prajurit itu dan langsung melesat ke arah SWORD Scientist yang masih dalam keadaan terluka. Walaupun dalam keadaan yang terluka dan kondisinya tidak sempurna, namun SWORD Scientist masih bisa menyadari gerakan cepat dari Lintian dan dia langsung memutar tubuhnya dan mengangkat salah satu kakinya untuk menendang Lintian. Gerakan SWORD Scientist lebih cepat sehingga Lintian hanya bisa menahan tendangan dari SWORD Scientist sebelum dia melakukan serangan kepada SWORD Scientist terlebih dahulu. Tendangan SWORD Scientist masih cukup kuat sehingga tubuh Lintian terdolong ke belakang. Untung saja SWORD Scientist tidak dalam keadaan sempurnanya sehingga Lintian masih bisa menahannya. Dalam hati Lintian, padahal kekuatannya sudah jelas-jelas menurun hingga sekitar 2500. Namun dia masih sangat kuat. Kali ini Lintian tidak akan meremehkan SWORD Scientist lagi walaupun kekuatannya telah turun cukup banyak. Dia mulai mengaktifkan skill sihir kelas supernya. Aura yang kuat mulai keluar dari tubuh Lintian. Setelah mengumpulkan seluruh kekuatannya, Lintian membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung dengan sangat keras. Auman itu membuat para prajurit biasa merasa kesakitan dan sebagian hingga tak sadarkan diri karena tidak kuat mendengar suara itu. Bahkan SWORD Scientist pun sejenak kehilangan kesadarannya. Namun dia dengan cepat mendapatkan kesadarannya lagi dan langsung menghancurkan skill Lintian dengan skill pedangnya. SWORD Scientist menebaskan pedang itu ke tanah dan melesat cepat ke arah Lintian. Lintian pun berhasil menghindarinya walaupun sebagian rambutnya terkena tebasan itu. Bahkan terlihat ada sedikit goresan di pipi kanan Lintian. Lintian tak menyangka bahwa menggunakan skill Demonic Beast untuk melawan SWORD Scientist juga tidak efektif padanya. Bahkan jika ini terus berlanjut, maka bisa berakhir dengan saling menghancurkan. Dan lebih parahnya lagi, Lintian akan kalah dari SWORD Scientist. Apalagi SWORD Scientist berasal dari sistem suci. Jadi dia bisa dengan mudah menekan Lintian. Walaupun tenaganya tinggal sedikit,
Namun SWAT Scientist tak ingin menyerah begitu saja. Dia berniat akan mengakhiri dan menyelesaikan masalahnya dengan Lintian sekarang juga. SWAT Scientist sudah mengangkat pedangnya kembali dan bersiap menyerang ke arah Lintian. Tapi Lintian sama sekali tidak takut. Dia tersenyum jahat. Lintian bertanya, apakah SWAT Scientist menyukai rasa dari sebuah kegagalan. SWAT Scientist pun tak menghiraukan perkataan dari Lintian. Dia langsung melompat ke atas dan berteriak menyuruh Lintian untuk diam. Lintian tidak mempermasalahkannya. Dia mempersilahkan SWAT Scientist untuk mencobanya jika dia menginginkannya. Dan akhirnya SWAT Scientist mengayunkan pedangnya ke arah Lintian. Namun dia hanya berhasil menebas tanah saja karena Lintian berhasil dengan mudah melompat ke belakang untuk menghindari tebasan itu. SWAT Scientist kesal karena serangannya berhasil dihindari dengan mudah oleh Lintian. Namun, SWAT Scientist melihat ada beberapa prajurit yang masih hidup di belakang Lintian. Kemudian, SWAT Scientist menyuruh mereka untuk menyerang Lintian secara bersama-sama dan menghabisi Lintian dengan pedang mereka. Tapi para kroco itu bukanlah apa-apa bagi Lintian. Lintian dengan sangat mudah mencekik salah satu prajurit itu dan langsung melemparkannya ke arah SWAT Scientist. Inilah kelemahan terbesar dari SWAT Scientist. Dia tidak bisa melihat orang-orang di sekitarnya terluka. SWAT Scientist berteriak menyuruh Lintian untuk menghentikannya. Kemudian dia berhenti dan melihat prajurit yang dilemparkan oleh Lintian yang terjatuh di belakangnya dengan sangat keras. Tak hanya itu saja, bahkan Lintian langsung menghabisi seluruh prajurit yang menyerangnya tanpa ampun. SWAT Scientist mencoba menolong beberapa prajurit yang masih hidup. Dia berteriak agar Lintian menghentikan tindakannya. Dia menantang Lintian jika dia berani, maka jangan lari dan menghindar. SWAT Scientist ingin Lintian langsung melawan dirinya. Namun Lintian tak mendengarkan teriakan dari SWAT Scientist dan dia langsung menusuk salah satu prajurit yang ada di hadapannya dengan pedang kecilnya. Lintian bersyukur bahwa dia memiliki tubuh yang tidak begitu besar, jadi dia bisa menghindar dengan mudah. Apalagi dalam hal kecepatan, Lintian tidak akan kalah dari SWAT Scientist. Dia yakin kecepatannya lebih cepat daripada SWAT Scientist. SWAT Scientist mulai terpancing emosinya. Dia sangat marah dan berlari mengejar Lintian. Dia berteriak agar Lintian berhenti dan tidak melarikan diri darinya. Lintian sama sekali tak menghiraukan ucapan dari SWAT Scientist. Lintian yakin selama dia bertahan hingga keyakinan SWAT Scientist runtuh dan pertahanannya turun, maka Lintian akan dapat mengambil kesempatan untuk menggunakan Blood of the Kai. 1 jam kemudian, Lintian masih saja terus melukai dan menghabisi beberapa prajurit di sana, dan beberapa prajurit yang masih hidup dan mendapatkan luka yang cukup parah, namun bukan pada organ vitalnya, sehingga mereka tidak mati dan merasakan siksaan yang kejam pada tubuh mereka. Mereka meminta SWAT Scientist agar SWAT Scientist segera menghabisi mereka karena mereka sudah tidak kuat menerima siksaan yang mereka alami. Itu membosankan. Mari kita akhiri saja di sini untuk hari ini. Lagi pula, pertempuran ini berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan bagimu, ucap Lintian sembari bersiap menusukkan senjatanya ke leher salah satu prajurit yang dia bawa. SWAT Scientist benar-benar marah. Dia memperingatkan Lintian agar dia melepaskannya. Dia mengancam bahwa Lintian tidak akan bisa melarikan diri darinya. Kemudian, SWAT Scientist langsung mengangkat pedangnya dan itu sesuai dengan apa yang Lintian inginkan. Prajurit itu ketakutan melihat pedang besar SWAT Scientist yang sudah bersiap mengarah padanya. Benar saja, kali ini SWAT Scientist tanpa ragu menebas prajurit itu. Namun, Lintian yang berada di belakang prajurit itu bisa menghindar dengan melompat ke belakang. Dengan tebasan itu, tentu saja prajurit itu langsung tewas di tempat. Lintian puas dengan hasilnya. Dia yakin jika ini terus berlanjut, maka SWAT Scientist akan menjadi gila. SWAT Scientist sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menghabisi seluruh prajurit yang sudah tidak berdaya. Yang ada dalam pikirannya saat ini hanyalah menghabisi semuanya.
Lintian melompat dan mengambil jarak dari SWAT Scientist. Sembari tersenyum, Lintian mengatakan kalau metode yang digunakan oleh SWAT Scientist untuk menghabisi orang jauh lebih hebat daripada saat dia menghabisi Demonic Beast. Akhirnya, SWAT Scientist sadar. Dia sadar atas apa yang dia lakukan kepada para prajurit itu. Dia terdiam terpaku mengingat apa yang sebenarnya terjadi. SWAT Scientist menjatuhkan pedangnya dan dia melihat kedua tangannya yang berlumuran cairan merah. Dia merasa dirinya saat ini sangat kotor karena telah menghabisi banyak orang. Seharusnya dia melindungi semua orang, bukannya malah menghabisi mereka. SWAT Scientist mulai memegang kepalanya dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk Lintian. Lintian langsung mengoleskan cairan merah ke senjatanya dan melemparkannya ke dada SWAT Scientist yang tepat mengenainya tanpa bisa dia hindari. Apakah Lintian akan berhasil mengendalikan SWAT Scientist? Dan apakah yang dinantikan selama ini akan terwujud? Yaitu pergi ke sawah dan bercocok tanam. Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Seminggu lagi kalau komiknya udah update.